Akhirnya kita memasuki bulan Mei dan meninggalkan bulan April. Semoga semua duka dan lara ikut tertinggal saat bulan berganti, dan semoga semua suka dan ceria akan tetap bersama kita selamanya. Kali ini gue mau bahas 10 game terbaik rilisan di bulan ini, bulan Mei. Jadi semoga ada game yang kalian suka atau game yang kalian udah wishlist. Untuk game yang akan gue bahas seputaran PC dan konsol. Jadi kalau kalian mau versi Androidnya, tulis aja di kolom komentar. Tapi sebelum kita mulai, mohon support channel ini terlebih dahulu dengan cara apapun yang kalian inginkan. Kalau sudah, selamat datang di channel Share Games. Di nomor 1 kita punya game Endless Ocean Luminous. Ini adalah satu buah game yang tidak terlalu spesial, tapi masih enak buat dinikmatin. Cocok banget buat kalian para pecinta lautan, atau mungkin kalian yang sedang menunggu game Subnautica 3. Di game ini, kalian akan menjelajahi lautan dan mempelajari biota laut atau makhluk hidup dalam lautan. Tidak usah khawatir, di game ini nggak ada yang namanya Reaper Leviathan dan sebagainya. Jadi fokus kalian di game ini hanyalah melakukan eksplorasi bawah laut, menikmati pemandangan bawah laut, dan mempelajari makhluk-makhluk yang ada di laut. Jujur, untuk grafik, gua nggak bisa banyak komen. Karena emang agak kurang untuk game rilisan di tahun ini. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana? Tertarik nggak buat cobain gamenya? Abiotic Factor adalah survival horror yang ada unsur craftingnya juga. Kalian bisa mainkan game ini dengan 6 orang teman kalian maksimal. Bertempat di kedalaman fasilitas pendaratan bawah tanah, kalian bersama 6 orang teman kalian itu terperangkap di antara kejadian paranormal, perang militer, dan kekacauan di berbagai dunia. Jadi pastikan kalian dan teman kalian memiliki karakter yang sesuai dengan skill kalian juga. Overall, ini adalah game horror survival yang seru untuk dimainkan. Gamenya kompleks dan butuh ketelitian, jadi pastikan pilih teman yang tepat untuk kalian ajak main game ini. Sama seperti NBA dan juga sepak bola, MotoGP selalu punya game baru tiap tahunnya. Dan ya jujur-jujuran aja, game-game tipikal kayak gini grafisnya itu pasti perkembangannya dikit banget dan perlahan-lahan. Hal yang bulat berbeda dari MotoGP 23 dan 24 hanyalah perwarnaannya yang menjadi jauh lebih smooth, dan ada sedikit improvement juga pada suara engine-nya. Ya mungkin buat kalian yang nggak main MotoGP atau bukan fansnya, dengar gue ngomong kayak begitu pasti mempertanyakan, ada nggak ya yang main atau beli gamenya? Ya faktanya sih game ini masih laku-laku aja di kalangan komunitas dan para fansnya, meskipun mendapat kritikan yang lumayan banyak. Kayak, ini mereka cuma ngerilis game-game ini aja nih tiap tahun, mereka cuma ngerilis ulang, dan ngerilis ulang. Tapi ya, tetap aja laku gamenya. Tapi kalau kalian emang baru mau coba terjun di game MotoGP, cobain aja dulu MotoGP series ke-20 atau ke-23. Sama-sama udah enak banget buat dimainkan kok. Pernahkah kalian berpikir untuk melarikan diri dari semua hal ketika kalian menghadapi masalah yang menumpuk di rumah? Dan kalian kepikiran untuk melompat ke dalam mobil dan pergi sejauh mungkin? Well, ini dia game balap mobil narasi di bulan ini yang menawarkan pengalaman tersebut buat kalian. Menawarkan sesuatu yang sedikit unik, game ini membawa kalian ke dalam dunia komik berwarna hitam putih, di mana kalian akan bermain sebagai seseorang yang berusaha lari dari kejaran polisi dan berusaha bersembunyi dari para polisi. Game ini itu terinspirasi dari film dengan genre cult classic road, di mana film dengan genre ini itu 90% adegannya bersangkutan dengan perjalanan di mobil. Gak ada banyak yang bisa gue omongin soal game ini, karena setelah gue kulik-kulik, overall gameplaynya emang kayak gitu-gitu aja. Kalian jalanin misi, story, balapan, dan dapatkan uang, dan seterusnya. Tapi ya, menurut gue nggak ada salahnya kok buat cobain game ini. Venture to the File adalah game Metroidvania yang berfokus pada cerita yang berlatar di dunia yang menyenangkan namun menyeramkan. Bingung kan kalian? Berlatar belakang di dunia Rainy Book yang aneh, sebuah versi fantasi dari Inggris zaman Victoria, Venture to the File mengharuskan kalian mengendalikan seorang pahlawan yang terpisah dari temannya, Luella. Lebih buruk lagi, entitas aneh yang dikenal sebagai The File telah menyerbu kota. Setelah pingsan, sang pahlawan terbangun dan menyadari dirinya telah menyerap sebagian monster yang menyerangnya. Dan sekarang dia bermutasi dan memiliki cakar yang mengerikan yang menempel di lengannya. Nah, sang pahlawan harus menjelajahi kota untuk menemukan petunjuk tentang wabah sambil menghadapi keputusan sulit tentang monster yang tumbuh di dalam tubuhnya. Semua itu dilakukan dalam upaya untuk menemukan teman baiknya, Luella. For your information, developer yang membuat game ini adalah kumpulan developer yang pernah mengerjakan game AAA seperti Assassin's Creed, Far Cry, BioShock, dan juga Grand Theft Auto. Game Indica berkisah tentang seorang biarawati muda yang mempertanyakan setiap aspek dari lingkungannya yang menyesakan. Game ini dibandingkan seperti simulator third-person walking, diiringi dengan pencarian jiwa yang filosofis. Sangat menarik untuk menonton dan belajar tentang Indica itu sendiri. Tidak banyak yang bisa diceritakan pada awalnya, selain bahwa ia adalah seorang biarawati. Tapi kalian dengan cepat akan mengetahui bahwa ada banyak hal lain tentang dirinya, tentang si Indica ini. Nah, game ini tuh
itu mengajarkan kalian tentang Indika melalui interaksinya dengan narator. Tetapi ada lebih banyak momen halus yang mengisyaratkan kerumitan dari game yang satu ini. Ada banyak sekali momen-momen kecil yang bernuansa dan berbobot. Game ini tuh merupakan game yang penuh dengan pelajaran akan kehidupan. Jadi kalau kalian suka dengan game seperti itu, ini adalah game yang menarik buat dicoba. Kalian tahu Untitled Goose Game nggak? Ya kurang lebih sama lah ya. Bedanya game ini tuh dikhususkan buat kalian para fans kucing. Gameplaynya memungkinkan kalian sebagai player dengan bebas mengendalikan kucing dan berkeliaran di sekitar kota. Kucing ini dapat berbicara dengan makhluk lain seperti burung gagak yang manipulatif dan kucing yang lebih tua dan lebih bijaksana. Kucing ini juga bisa melakukan kenakalan. Ia dapat mengambil sepatu dengan mulutnya dan menyembunyikannya di bagian lain ruangan. Nah, tujuan dari game Little Kitty Big City adalah untuk mengantar kucing ini kembali ke rumahnya. Tetapi tentu saja, perjalanan kalian tidak akan semudah itu. Tenang aja, game ini berbeda dengan Stray karena game ini lebih memiliki feeling gameplay yang cozy dan juga chill. Akhirnya Ubisoft bikin game Prince of Persia lagi nih. Meskipun kita tidak langsung mendapatkan game AAA-nya, setidaknya kita sudah mendapatkan kembali seri-seri kreatif yang dibangun didasarkan pada konsep dan setting yang sempat membuatnya populer. Game ini mengusung konsep roguelike dengan pendekatan visualisasi bergaya kartun barat yang begitu kental. Kalian akan bertarung melawan pasukan Han dengan rangkaian gerakan akrobatik nih dan serangan, lengkap dengan kesempatan untuk membangun build kalian sendiri via rangkaian senjata dan trik baru yang bisa kalian tentukan nantinya. Tentu saja tidak hanya pada musuh, kalian juga akan berhadapan dengan tantangan platforming yang sepertinya memang identik dengan franchise ini. Ini adalah game multiplayer yang cocok banget buat kalian mainkan bersama teman kalian yang suka gore atau sadis. Die by the Blood adalah game pertarungan one by one yang dikembangkan oleh Greenstone. Kalian akan memasuki dunia samurai cyberpunk dengan berbagai pilihan senjata tradisional Jepang yang menentukan rangkaian gerakan kalian nantinya. Ya, game ini tuh intinya kayak gitu doang. Kalian dan teman kalian akan melakukan by one, yang berarti kalian dan teman kalian akan melakukan adu mekanik. Yang kalah ya pecundang. Gitu doang gamenya. Tapi tetap seru buat dimainkan. Soalnya kalian bisa mainkan game ini bersama teman-teman kalian. Last but not least, lanjutan dari series Hellblade, yaitu Hellblade 2. Sejujurnya gue nggak tahu apakah story game ini tuh merupakan sequel atau prequel dari game yang sebelumnya. Karena namanya sendiri itu Senua Saga. Pikiran gue ya prequel, kayak ngebahas kisah masa lalu dari si protagonis ini. Tapi kalau gue baca dari artikel-artikel, katanya sih sequel atau lanjutan ceritanya. Ya itu kita bisa temukan nanti saat gamenya udah rilis lah ya. Untuk gameplay gue nggak bisa banyak komen, soalnya nggak ada kemunduran sama sekali dan malah makin bagus. Amazing as always, perfect banget pokoknya ini game. Kalau kalian punya duit, kalian harus cobain ini game lah ya. Itu sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah nonton sejauh ini. Gua harap rilisan game di bulan ini ada yang kalian wishlist. Jadi ketika rilis, kalian bisa langsung beli dan cobain gamenya. Gue The Mister, pamit undur diri.